Pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert berbicara soal kualitas permainan Timnas Indonesia setelah perdana melatih untuk pertandingan melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia sedang berada di Sydney, Australia untuk pertandingan krusial itu. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia digelar di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret. Patrick Kluivert telah memimpin latihan perdana Timnas Indonesia jelang laga tersebut di Stadion Netstrata Jubilee Selasa 18 Maret. Pelatih asal Belanda itu mengakui kualitas permainan Timnas Indonesia. Ia puas dengan sesi latihan perdananya bersama skuad Garuda. Kesan pertama saya sangat baik, kata Patrick Kluivert dilansir dari laman PSSI. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, ujarnya. Ia juga senang dengan aliran bola dan kecepatan yang dimiliki pemain. Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih, kata Patrick Kluivert. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini, ujar ex-pemain Barcelona itu. Kluivert pun optimistis bahwa Timnas Indonesia bisa mencuri 3 poin dari Australia. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, kata ex-pelatih Timnas Curaçao itu. Untuk melawan Australia, Patrick Kluivert membawa 29 pemain. 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi baru, Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero Mulyadi. Ole Romeni kemungkinan akan menjadi starter di lini depan untuk mengisi pos Ragnar Oratmangoen yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Selain Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner juga absen dengan alasan yang sama. Striker Ole Romeni sudah merasakan latihan perdana bersama Timnas Indonesia sejak resmi menjadi WNI. Penyerang Oxford United yang tiba bersama rekan satu tim, Marcelino Ferdinand pada Senin 17 Maret di Sydney sudah langsung mengikuti sesi latihan kebugaran bersama para pemain yang sudah hadir di Fit Collective, yang berada satu lokasi dengan tempat para pemain menginap. Sebelum menuju Sydney, Ole dimainkan Oxford United pada pertandingan divisi Championship melawan Watford yang berlangsung pada Sabtu 15 Maret malam. Pemain yang berasal dari Medan ini merumput selama 68 menit sebelum digantikan oleh Gudram. Pada laga tersebut, Oxford United berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0. Ujung tombak timnas yang diharapkan menjadi senjata baru saat Indonesia menghadapi tuan rumah Australia di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selalu diturunkan Oxford United dalam 5 pertandingan terakhir klub yang dijuluki The Yellow itu, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Bahkan ia mencetak gol pertamanya saat melawan Coventry City, 1 Maret lalu, meskipun saat itu Oxford United harus kalah, 2-3. Dengan menit bermain yang tinggi, dipastikan Ole akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert untuk menjebol gawang Socceroos. Ole Romeni juga angkat bicara soal kans debutnya bagi pasukan Garuda. Dirinya sudah tak sabar merasakan debut di markas Australia. Penyerang berdarah Medan tersebut ingin menjadi bagian terpenting dalam tim nasional. Selain itu, dirinya ingin memberikan yang terbaik bagi Indonesia melalui sepak bola melawan Australia adalah pertandingan pertama periode internasional mendatang, ujar Ole Romeni dari rilis PSSI. Saya sangat menantikannya. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, negara, dan bisa memberikan terbaik melalui sepak bola. Tetapi siapa yang masuk susunan pemain, itu bukan keputusan saya. Yang terpenting, saya sudah hadir dan saya tidak sabar bermain untuk Indonesia, lanjut Ole Romeni. Ole Romeni bakal menjadi andalan wajib Patrick Kluivert saat bertandang ke markas Australia. Pasalnya, ada 2 andalan di lini depan Garuda yang absen pada laga lawan Australia. Keduanya adalah Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen absen karena akumulasi kartu kuning, sementara Egy Maulana Fikri absen karena cedera. Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijinders, mengungkapkan laga yang paling dinantikan bersama skuad Garuda yakni pertandingan melawan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selasa 25 Maret. Namun sebelum menghadapi Bahrain,
Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Australia dalam pertandingan ke-7 Grup C. Laga tersebut bakal berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret. Menatap dua laga ini, Timnas Indonesia telah memulai latihan perdana di Sydney pada Selasa 18 Maret. Tentu saja latihan ini diikuti oleh Eliano Reinders dan para pemain Timnas Indonesia lainnya. Skuad Garuda dikabarkan berada dalam kondisi bagus dan siap untuk menghadapi Australia. Untuk menghadapi dua laga penting Timnas Indonesia ini, Eliano Reinders memiliki peluang menjadi starter. Hal ini karena tim Merah Putih saat ini ditukangi oleh juru taktik anyar yakni Patrick Kluivert. Oleh karena itu, semua pemain memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih asal Belanda tersebut. Pastinya termasuk Eliano yang baru sekali membela Timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI sejak 30 September lalu. Adik dari pemain AC Milan, Tijani Reinders, tersebut baru tercatat menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Ketika dia menjalani debutnya bersama skuad Garuda, saat itu juga Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang menyakitkan. Pertandingan pertama yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa, berakhir kontroversial. Laga ini berakhir dengan skor imbang di mana sorotan tertuju pada wasit yang memimpin pertandingan tersebut. Wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan sebenarnya memberikan tambahan 4 menit pada akhir waktu normal. Namun, dia tak kunjung meniup peluit akhir walaupun injury time sudah berlalu. Akhirnya Bahrain bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-90 plus 9. Buntut gol penyeimbang pada menit-menit terakhir itu membuat banyak pihak marah dan kecewa karena tambahan menit yang diberikan wasit melebihi waktu yang ditetapkan. Ternyata hasil menyakitkan itu juga masih membayangi pemain Timnas Indonesia khususnya Eliano Reinders. Untuk itu, pemain PC Zwolle tersebut mengaku sangat menantikan laga melawan Bahrain di kandang nantinya. Menurutnya, pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi laga panas. Pasalnya, bukan hanya soal 3 poin yang harus didapatkan tim Merah Putih. Dia percaya supporter pun akan memberikan dukungan luar biasa agar skuad Garuda bisa meraih kemenangan atas Bahrain nantinya. Saya rasa menghadapi Bahrain di kandang, karena kami ingin mengambil kemenangan, ucapnya. Saya rasa atmosfernya akan gila dengan adanya para penggemar juga. Menurutnya, pertandingan melawan Bahrain akan sangat menarik karena pertemuan pertama yang berakhir dramatis. Pertandingan ini menjadi laga yang paling dinantikan Eliano agar bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Ditambah dengan terakhir kali kita seri 2-2 di mana injury time memakan waktu yang sangat lama, kata Eliano. Jadi saya sangat menantikan pertandingan itu, tutur Eliano Reinders dari Instagram resmi Eredivisie Indonesia. Berita selanjutnya ada Adam Tegart, yang menganggap Indonesia sebagai negara yang sedang mengejar kesuksesan Australia di Piala Dunia. Timnas Australia rupanya belum menganggap Timnas Indonesia sebagai lawan sepadan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara historis, tim Garuda memang harus diakui terlihat sebagai kurcaci ketimbang prestasi Australia di Piala Dunia. Tim Kanguru tercatat 6 kali lolos ke Piala Dunia, dengan capaian terbaik menembus babak 16 besar pada edisi 2006 dan 2022. Bandingkan dengan Indonesia, yang hanya 1 kali lolos, itu pun saat masih bernama Hindia Belanda pada 1938. Namun di kualifikasi edisi sekarang, Indonesia membuktikan diri bisa bersaing dengan tim papan atas Asia. Dalam 6 pertandingan pada putaran ketiga kualifikasi, tim asuhan Shin Tae-yong mampu mengumpulkan 6 poin untuk duduk di peringkat 3. Capaian tersebut hanya berjarak sebiji poin dari Australia di peringkat 2. Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia juga mampu mengimbangi Australia dengan skor 0-0. Some superb reactions from him. There from Pires this time, but it remained half time. Ziran Kunta, Kini skuad Garuda Indonesia bakal ditangani pelatih yang lebih memahami karakteristik pemain naturalisasi, yaitu Patrick Kluivert. Striker Australia, Adam Tegart, menyatakan Indonesia sebagai negara yang dulu tertinggal tetapi kini berniat mengejar. Sebagai negara, mereka tentu saja berkembang, ujar Tegart di laman resmi Socceroos. Saya terkesan dengan terakhir kali kami bertemu mereka di kandang mereka, 0-0 di GBK, kenangnya. Tegart bisa jadi akan menjadi starter pada laga ini, mengingat tidak dipanggilnya striker lawas Mitchell Duke. Jika Australia diibaratkan sebagai kanguru, maka Indonesia dianggap sebagai Garuda yang sedang mengejar ekornya. Mereka tentu saja negara yang sedang mengejar kami, ucap mantan penyerang Fulham itu. Pada tahap ini memang akan selalu seperti itu, Anda akan punya orang-orang yang mengejar ekor Anda.
Ini adalah peluang besar bagi kami sebagai tim untuk menancapkan kuku di grup ini dan memastikan kami mencoba dan berhasil dari grup itu, ujarnya. And it's smothered there by Pires. Perhaps against Japan, with Dragan Talayic's team have a second points. Indonesia next head to Bahrain in October, while Saudi Arabia and Australia unbeaten. Indonesia